fiha tughta baru disebut nama buktinya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab seseorang selama ada di dirinya Nabi Muhammad. Apa itu Nabi Muhammad? Pertama, ketujuh kita memuji. Ya Allah. Pertama kita ketujuh berusaha melaksanakan sunnahnya. Apalagi kekanakan gini bubuhannya namun banyak mendapatkan ilmu daripada orang lain, perbanyaklah baca salawat. Itu bukan ujarku, ujar guru sekumpul waktu belang ke pesantren Al-Falah. Salawatnya nang kayak Pak, nang mana bisa? Nang paling pendek dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi minimal pengen kada dijatah 1000 sehari. Nah, sambil bongotnya. Kalau sambil melihat kawa pomaan ya, membaca salawat tangan di tasbih. Oh, besar benar manfaatnya itu. Apabila kita makan apa? Karena salawat itu bagaikan lampu. Kalau kita lagi menuntut ilmu, lampu itu deh yang menerangi. Maksudnya lampu di mana? Di dalam batin, bukan di mata ada. Mau di mata lampunya ini, nyarak-nyarak nih. Ini lampu apabila menuntut ilmu itu lampunya di sini yang terpakai. Yang penting telinga kada tetulian, mata nyarak aja pinandu. Nah, insyaallah ilmu akan mudah diserap. Kita pisah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fihi wa fi 'ulumin fid darin amin wa sunanuha was salatu sunanuha. Adapun sunatnya qabla dukhuli salat, qabla dukhuli fiha, sunah apa yang kita kerjakan sebelum kita melaksanakan salat. Syai'ani ada dua. Yang pertama al-adzanu, adzan. Jadi kita kalau mau melaksanakan salat fardu, sunnah hukumnya kita adzan. Nah, mau kada ajan mah kada apa, kada apa cuma ini hukumnya sunnah. Artinya apa? Apabila sunnah pertama kita melaksanakan daripada anjuran Nabi, nang kedua dapat pahala, tapi mau ditinggalkan ya kada apa juga kada berdosa. Apa itu adzan? Wa lughatan menurut bahasa al-i'lam. Al-i'lam itu memberitahu orang-orang, "Wih, di masjid sudah kujak-kujak adzan kasih tulakan." Ya lah. Ada syairnya kayak ini. Lagi nah. Betul. Ingat lagi syairnya. Ada syairnya dengan ajan nih. Wangine Kanjeng Sunan sing eling lan waspada. Taulah. Kada tahu wis itu. Urip ning alam donya bakal musna. Pituture Kanjeng Nabi iku kabeh yen krungu swara adzan enggal podo sembahyang. Apabila mendengar suara adzan lah kasih tulakan ke masjid. Itu maksudnya ringkasnya. Wa syar'an adapun menurut hukum syara dzikrun makhsusun bilil a'lam. Adapun menurut hukum syara hukum agama nangaran adzan itu adalah zikir atau ucapan ucapan menyebut nama Allah yang khusus. Artinya arti khusus ini kada boleh sembarangan. Kalau pang dibalik yang harusnya Allahu Akbar diganti dengan Allahu dzul jalali wal ikram, kada boleh. Kalau main sama juga akbar itu nama Allah kebesaran Allah, cuma kita urah atau dibalik Allahu shaghir kada boleh juga karena lafaz adzan itu khusus bacaannya, kada boleh dirubah-rubah. Bidukhuli syaratnya apa? Bidukhuli waqti salatil mafruḍah, yaitu dikala masuk sholat fardu. Lamun belum sholat kisah orang ini nah di masjid langgar ajan, tapi begitu ajan kadang datangnya, jadi si kaum ini munyak. Nah kayak apa masyarakatnya aku ajan makanan datangnya jam 12 malam ajan. Wah Allah, orang kampung datangan, oh kaum bungolnya penginginnya ajan tengah malam. Jadi ujar si kaum tadi ulun betakon pun piannya RT datang juga nang bungol ulun ka piannya. Kenapa? Ulun pelalau tiba waktu kadang datangnya giliran ulun tengah malam aja. Kenapa pian datang? Coba jangan datang. Berarti siapa namu? Elah. Sudah di setiap waktu diajari di masjid. Anu datang sikong berdua. Giliran jam 12 malam banyak yang datangan sepale ada bawa parang, ada bawa kayu, ada sesapun, nah ini mencari penyakit karena gara-gara apa? Nah kada tahu padahal lil i'lam begitu dengarkan suara kita datang. Siapa tukang adzan nanti Allah akan panjangkan gulunya, memuliakan orang.
Siapapun kita azan, siapapun yang datang ke masjid, itulah pahala yang kita dapat. Nah, ya Allah. Jadi kemuliaan orang adzan itu benar-benar. Bisa kita azan nih, Allah Akbar, datang orang 10 atau 100 orang datang. Semua kita dapat dengan orang datang karena asbab kita memberitahu mereka ini loh waktu sholat sudah sampai. Itu hebatnya adzan. Wa alfaduhu matnan ila takbir wa awru wa afarba'un wa ila tauhid akhiru fa wahidun. Dan lafadznya itu dua-dua. Arti dua-dua tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau takbir 4 kali. Jangan 2 kali aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau sekaliannya Allahu Akbar, asyhadu alla. Nah, itu ada boleh juga. Jadi 2 kali bekawan. Nah, jadi al-takbir awalu fa'arbaun. Dan yang lainnya 2 kali asyhadu alla, asyhadu alla, 2 kali hayya shalah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya shalah, falah dibaca 2 kali. Melainkan yang sekali adalah takbir yang belakangan sama la ilaha illallah. Hikmahnya apa? Kenapa la itu harus dipanjangkan? Kada ingat tadi sudah terencana nak bawa kita tanqihul qaul tadi. Cuma tulak bagagasakan karena anak merabau hujan. Pas kita nyata tinggal. Ada hadis Nabi nang kayak ini bunyinya. Artinya aja aku ada hafal. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan sampai 6 harokat. La ilaha illallah. Kalau di luar adzan bacanya mata dengan berpajam. Nah, la-nya panjang. Hikmahnya apa? Dalam hadis Rasulullah, siapa membaca kalimat la dengan kalimat la itu membesarkan Allah, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dosa kita sebanyak 4.000 dosa halus. Nah, hebatnya kalimat dzikir. Makanya yang ditalekinkan guru tadi itu ya la itu Rasulullah melajari lawan Sayyidina Ali. Hikmahnya apa? Menggugurkan dosa kita. Hebatnya kalimat dzikir. Makanya disunahkan kalau kita baca la ilaha illallah itu pepajam mata. Berapa kali ya pepajam mata? Maksudnya kalau ada pepajam mata kena berarti kawan. Nah, kenapa liur aja tak hambur aja. Nah, jadi kalau pepajam tuh kada tahu lagi nah kayak apa lagi ya. Jadi supaya apa? Ma'asyikakan. Jadi kalau dari halus dari akan ketujuh berzikir, nah insya Allah lebih banyak nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba aja maka ada percaya. Wal iqamatu, sunnah yang kedua adalah iqamah. Allahu Akbar, nang kaya rajin juga, nang kaya siapa tadi? Amat kah sama ngaranya? Azlan uzlah, mengasingkan diri. Wah, ya bagus artinya tuh. Azlan itu artinya mengasingkan diri, berpajal di tengah dalam kamar situ. Mengasingkan diri ya. Azlan, uzlah artinya azlan itu mengasingkan diri. Bagus ya lo. Jangan tadi bakawan maksudnya. Daripada bakawan ini bakalahi. Orang main boleh aja. Bagi sorangan baca kitab kan, ya lah, baca Quran kan, berzikir kan, baca sholawat kan, insyaallah tambah bagus. Wa huwa masdarun imun thumma sumya biha adzikru al maksudi annahu yuqimu ila salat. Kenapa dia wa inna ma yusra'u kullun min al-adzan wal iqamah lil maktubati wa amma ghairu fa yunadila as-salat jami'ah. Jadi kenapa dinamai dengan iqamah? Karena itu zikir bacaan khusus yang tujuannya hendak melaksanakan salat. Jadi yang lamunya kada hendak salat jangan wani-wani qomat. Kalau bang di pasar timbul qomat Allah Akbar kena di pasar. Nah ini gak gila ini komat di pasar. Orang kan ada sembahyang komat, jadi kalau hendak sembahyang aja. Nah itu adzan dan iqamah itu digunakan gesan melaksanakan sholat fardu. Amun lain itu bang, sholat Idul Fitri, sholat tarawih itu kada lagi ajan. Nah dibaca apa? As-sholat jami'ah. Nah itu bedanya. Jadi kalau sholat tarawih ba'ajan, nah itu kada lain andakannya. Nah sholat azan dan iqamah itu gunanya gesan pemberitahuan sholat fardu atau sholat wajib. Mau lain jangan dibaca. Atau sholatnya itu anak sholat duha ajan dulu aja. Wah yuk kamu mentang suara bagus nih. Madep ke timur sana. Madep matahari timbul. Ajan ke sana apa aja ajan pisukan. Agan sholat duha. Ini lain deh. Berarti kada belajar di sini ya lo. Jadi sholat azan itu gunanya gesan sholat fardu. Lamun kada sholat fardu cukup dengan membaca as-sholat jami'ah. Nah, kayak sholat kita rajin taraweh teh. Nah itu sejamiah.
Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani, adapun dan sunnah pula sesudah masuk waktu salat. Tadi sunnah sebelum masuk waktu salat. Sekarang sunnahnya sesudah sesudah masuk waktu salat. Pertama asyai'ani, dua juga. Tasyahudul awal. Jadi saat tasyahud awal itu termasuk bagian sunnah. Artinya apa? Tak mau tertinggal kada batal, cuma disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi bacaannya ya Pak, apalah? Tajawwajilladzi khalaqa was-sam'a bisa subhana malainamu walayasu. Kalau Bang sembahyang zuhur timbul 7 rakaat. Bah ya, anak kenapa aja kebanyakan 7 rakaat spesial aja. Wah ada ini di mana datangnya ya Allah. Ada kisahnya. Sembahyang zuhur 7 rakaat kecuali yang mana wal kunut, juga kunut. Jadi kunut tadi termasuk bagian daripada sunnah di dalam sholat. Lamunnya tertinggal artinya kada apa-apa, cuma disunahkan sujud sahwi fis subhi, dan sholat sudut kunutnya di waktu subuh. Jangan maghrib bekunut atau isya bekunut, jangan johor bekunut. Tapi kalau Jumat pernah bahari waktu perang di Irak itu 7, tetapi itu namanya kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu mendoakan saudara-saudara muslim kita yang terjajah. Kita doakan mudah-mudahan berkat doa kunut yang kita baca Allah akan menyelamatkan. Baru ingat di pondok doa kunut dibaca waktu perang Irak dijajah oleh Amerika. Ya nak, gitu. Wasani fi i'tidal raqatil saniyah min huwa walaqad ad-du'a wa syar'an dzikrul maqsud wa Allahumma hdini fi man hadait. Yaitu di mana letaknya letak doa kunut adalah di waktu setelah rukuk berdirinya salat subuh. Subuh aja, yang lain jangan dikunuti. Nah, yang lain jangan dikunuti. Subuh menang subuh mau kada mau kunut. Musia misalnya sudah berdiri nah. Anak baca kunut, ada ingat. Nah, gugur dah. Tapi lah sudah nangka ini nah, misalnya nih sudah nih, ya Allah liman hamidah, ya lah, rupanya kan ingat Allah. Lawan masih kayak ini boleh aja berdiri lagi, karena ini belum sempurna rukuknya. Tapi kalau sudah Allah, nah ada lagi dah, lanjut tak kerja. Artinya kalau sudah berdiri lagi, sudah tergugur dah. Apalagi kepala sudah sampai ke lantai. Nah jangan lagi. Amun saya ini kan masih setengah tiang nih. Allahu Akbar. Allah liman hamidah. Allah. Nah berdiri pulang. Itu belum apa-apa lagi, masih kawan naik ke atas. Tapi kalau Allah ini sudah lewat, sudah lewat pada rukun yang pertama, artinya pada rukuk nih, maka harus lagi berdiri, lanjutkan aja gugur. Nah nanti itu kena dibaca sujud sahwi. Bacaannya adalah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Apalah tuh azlan itu apalah? Apalah Kang? Nah alhamdulillah. Deh baru gila nih. Gila kopiah tinggi ya. Harus hafal dong. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Jangan wa barik wa salam. Bacanya apa? Wa baraka wa salam. Nah, kenapa jadi wa baraka wa salam? Karena itu doa, mudah-mudahan Allah memberkahi dan selamatan. Jadi bukan wa barik wa salam. Bacanya kalau wa barik wa salam itu fi'il amar, perintah untuk memberi berkah. Tapi kalau wa barokah, karena ini isinya doa, bacaannya bukan wa barik, tapi wa barokah wa salam. Wal kunutu fi akhir witri fi nisfi tsani min syahr Ramadan, dan kunut tula di bulan puasa biasanya kalau sudah tanggal 16 ke atas witirnya pakai kunut. Sama kunutnya dengan kunut yang dibaca salat subuh. Wa huwa ka kunut sabil muqaddamah fi ma'ani wa labdu wa la ta'ayyanu kalimatul kunuti sabaqah walau qanata bi aidin yatadamanu du'a qasdul kunuti hasad sunatul kunuti. Namun kita berdoa dengan doa yang lain, cuma model-model kayak kunut boleh aja, sahaja. Artinya doa tadi kada membatalkan kunut kita. Wa hayatuha, adapun sunat hayat.
ay asrati wa arada biha abi hayatiha malaisa ruknan fiya wala ba'dun yujbaru bisujudis sahwi, yaitu yang dimaksud dengan sunat hayat adalah bukan termasuk daripada rukun salat, di luar pada rukun salat. Nah, ada berapa? Ada khamsatu khosala, ada 15 khoslatan, 15 bagian. Ini sunat hayat. Pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Sunat nih. Allah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Misalnya kalau diangkat, Bang, Allahu akbar, sahlah. Sah ya juga. Karena bubuan Imam Malik ada berangkatan kojor aja tangannya. Tapi kalau Imam Syafi'i, Allahu akbar, di tangan angkat. Di mana posisinya? Ila hadwil mangkibaihi, sampai hadwil mangkibah, ini di atas ini nah. Ada model kayak ini toh. Atau kayak ini, atau kayak ini, kemudian kayak ini menampar kawan. Ini itu menyilak kawan. Jadi nang model biasa aja dah. Allahu akbar. Waraful yadaini, sunnah yang kedua adalah mengangkat tangan. Ya, sunnah hayat namanya ini, mengangkat tangan bagian daripada sunnah hayat. Indar ruku, ketika ruku. Jadi bagian ini hendak ruku nih. Allahu akbar, ruku. Artinya hendak rukuk tadi mengangkat tangan takbir, itu bagian daripada sunat hayat. Amun kada baik kainian, Bang, kada bapak aja, kada batal. Cuman kalau kita laksanakan menambah pahala salat kita. Jadi jangan berlebihan. Ada kurang lebih di sini aja. Ya Allah. Allahu akbar. Jangan gini. Allah. Itu membuka dada. Allah. Ya, ini kalau pindah terlalu menyenam ini saya sih singgal sini. Bisa kekalinya diangkat. Indar ruku' wa indar raf'i minhu wa wad'ul yamini 'ala shimal. Nah, dan meletakkan tangan jangan dihurupakan, nang kiri di bawah, nang yang kanan di atas. Kalau apa anak buruk aku sekali pang nak mencoba nang mengidalnya, nang kiri di atas. Nah, jangan dicoba-coba nang ini. Karena kebiasaan ya Allah, nang kiri ini jangan di atas, nang kanan yang di atas. Wa yakuna ni tahta sadri wa fawqa surratihi, dan mandak ininya di bawah dada dan di atas pusat. Jangan di atas dada atau menghadapi pusat. Aku sakit parut ya, akan aku tutupi ya pusatku dengan karena mau, jangan lain itu, tetap aja posisi di atas pusat. Wa tawajjuhu ay qaulul musalli aqibal tahrimi wajhatu wajhal ladzi fatara as-samawati wal ardi ila akhirih. Itu sunnah kita membaca itu juga. Ini takbiratul ihram. Ada juga bacanya selain itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah, itu bacaan itu juga. Jadi bacaan takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, itu boleh. Yang satunya lagi, Allahumma ba'id baini, kalau anak belain padanan tadi teh. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kalau jaka diartikan, ya Allah, jauhkanlah antaraku baini wa baina khataayaya, dan semua kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana kau menjauhkan antara masyriq dan maghrib. Ini masyriq itu kan timbulnya matahari, maghrib tenggelamnya matahari. Jauh benar loh. Kira-kira mau pesawat tempur tuh kayak apakah sama aja apabila sampainya lah jauh suara. Aku ada suara apa? Ya ada aku takut. Boleh aja. Wal muradu ayyaqul musibata rumi du'aul iftihah hadil ayati wa ghairiha murda bil istiftahi wal isti'adatu. Nah, kita disunahkan membaca a'udzubillah. Nah, pernah aku dapatkan kita kalau mau sholat baca a'udzubillah cukup di Fatihah yang pertama. Misalnya kita sholat zuhur atau sholat maghrib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau senyaring-nyaringin ya Allah, kalau kita kada umum udah kita, walaupun dibolehkan menyaring. Oleh kita kada umum, ketika kada umum kada usah dibaca, kada usah menyaring. Itu disunahkan Fatihah yang pertama di awal sholat maghrib rakaat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena rakaat yang kedua kada usah lagi a'udzubillah. Rakaat yang ketiga dan kada lagi. Itu yang pertama saja. Ba'da tawajjuh wa tahsulu bi kulli lafdhin yashtamilu 'ala ta'awudi wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang paling afdal ta'limat ta'awud adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa huwa fi subuh wa awal dhuhal maghrib wal isya. Nah, dibaca apabila waktunya antara waktu subuh, maghrib dan isya. Itu dibaca cuma di awal-awalnya saja. Wal jum'atu dan Jumat, wal aidani dan 2 hari raya. Wal isaru fi madi wa huwa ma'ada dzikri dzikra wa ta'min qaul amin akibat Fatihah di qariha fi sholati wa ghairiha lakin satu akidu yu'minul ma'mum ma'a ta'mini imami wajharu bihi. Yang ketiga, yang seterusnya adalah kita mengucapkan kalimat amin. Jangan berdahulu pada imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Belum lagi imamnya belum tuntung sudah berdahulu baca amin. Tuntungnya ampun imam. Harusnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jeda dulu koma. Amin. Jangan nang amin. Apalagi nang kayak nang di Jawa nang berlajuan tadi. Amin. Nah, baginya tuh salah pulang ya lo. Jadi aminnya itu jangan menyalip ampun imam. Jadi apabila ghairil maghdubi alaihim waladdallin, biasanya aja jedanya seperti komanya. Amin. Karena apa, kalau kita sama-sama membaca amin, di situ malaikat datang mengaminkan apa kalimatnya? Istajib do'ana. Nah, karena amin itu artinya perkenankanlah permohonan kami. Makanya kita doa rajin amin, amin. Biar ikan kata berdoa aja. Ma'aminakan doa sama berarti yang dibaca wan sidin. Jadi yang dibaca sidin itu sama kita berdoa kayak amun sidin juga. Kita kan mau amin aja. Amun kita masing-masing yang baca, situ baca sini punya camuh, situ doa selamat, sini tolak bala, situ haul, situ berdoa. Wah, apa bunyinya ya baru caw bertahan. Jadi biar dia sih baca kita amin. Nah, apa yang dipinta sidin itu nang kita sama. Yalah, yang dipinta sidin sama nang kita minta kayak itu juga. Jadi kalau usah beramin. Nah, amun amin. Lamun amin di dalam sholat boleh aja kita, cuma jangan terlalu nyaring amin, itu jangan juga itu kayaknya nyaringan. Sesadangi aja nang normal ya, nang normal aja tuh, nanti nang umum aja, jangan banyak nyaringan. Nah, jadi disunahkan wajharu bihi, artinya apabila sudah imam baca ghairil maghdubi alaihim, sama-sama mengucapkan kalimat amin dengan catatan jangan mendahului aminnya imam. Wa qira'atus surati, dan setelah Fatihah disunatkan, ini surat hayat namanya, membaca surah. Lamunnya misalnya nih waktunya sudah tipis sudah, lamun aku sembahyang maghrib ini membaca surah, bisa ada sawat assalamualaikum ajian dilanggar. Jadi sembahyangnya Fatihah kali dibaca lagi surahnya. Nah, wajibnya aja. Nah, wajibnya apa? Nah, rukun-rukunnya dibacanya sekira apa? Menyempatkan supaya jangan aku tonton sholat maghrib belum masuk. Misalnya bang, sholat maghrib ya Allah, sholatnya kelandungan gara-gara main bola kadang lagi di waktu pas kesorean belum sah. Sekarang pas sembahyang Allahu Akbar, sholat asar nih dapat 2 rakaat aja di masjid ya pak. Nah ya amajan. Nah, karena sholat asar tidak ada waktu di masjid, maka batal sholatnya karena sudah gugur, maka wajib mengkodok setelah maghrib. Jadi sembahyangnya oleh sudah ini ampun asar teranjah maghrib, teranjah artinya kan kedua lagi sudah separuhnya rana dapat 2, sekalinya ajan maka 2 belum lagi kita punahe ya, maka mana batal kena dikodok setelah maghrib. Li imam fi raqati subhi wa ulati ghairiha wa takuna qad surati ba'dal Fatihah fa qadama suri alaihi lam tuhsab. Nah, lamunya jadi doa surat tadi dibaca di mana? Waktunya adalah nang benyaring waktu 2 rakaat di awal sholat. Biasanya subuh, namanya subuh dua-duanya baca, zuhur dua-dua baca, tapi nang 2 di belakang nggak usah. Asar minta juga, maghrib, isya minta juga. Lamun misalnya bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, surat dahulu dibacanya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bingung umat di belakang jamaah. Si dini kade ingat kah? Masa ngaji ya kah membaca surat dulu pada sembahyang. Nah, di sini apa? Lam tuhsab, maka ada dihitung. Artinya kada jawamun batal, cuma kurang adab. Jamun kawa jangan terima lah. Contoh nang ada aja, jangan diulah nang pindah bala lain. Anak sembahyang juhur maghrib, surah baca baru Fatihah jangan. Wa takbiratul indal khafdi di ruku'. Nah, setiap kita perpindahan diucapkan dengan takbir. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jangan berdiam, yang walaupun telinga kita yang mendengar, karena itu sunnah. Apabila kita mendengar maka akan berpahala sunnah dari kita. Amun kada itu pang batal sholatnya kada. Cuma setiap kita ada perpindahan itu harus diucapkan dengan mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minimal telinga kita yang mendengar. Rafu sulbi ma'aruku wa qalu sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu min ruku' wa qala man hamidallah sami lahu kafa. Kalau apa hendak berubah hamidallah sami alahu boleh juga. Sami Allahu liman hamidah boleh juga. Artinya kan membatalkan. Taqabbalallahu minhu ataukah itu juga taqabbalallahu hamidallahu sami Allah liman hamidah taqabbalallahu minhu. Itu boleh juga. Hamidah wa jazau ali wa qalul musalli rabbana lakal hamdu termasuk bagian minimal. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu min samawati kepanjangan rabbana lakal hamdu. Cuma rahat itu harus ada tangan jeda, jangan sampai masih bergerak. Itu bukan belum tumanina. Harus Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Tangan harus sudah berdiam. Wa tasbih in fi ruku'. Setiap ruku' disunatkan baca tasbih. Nah, tasbihnya itu sekali kah, 3 kali kah, 7 kali kah, 5 kali. Pintangannya pokoknya bacanya ganjil. Wa adnal kamal, sekurang-kurangnya tasbih yang dibaca adalah di waktu ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Wa tasbih fi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali juga. Wa lakmalu ruku' wa sujud masyhur wa du'a yadaini al fakhidhi bil julus itasyudul akhir. Nah, lamun sujud mau kada mau tangan harus ditaruh di tangan dalam keadaan ini tangan jangan kayak ini. Elok di lantai nih. Nah, jangan. Jadi tangan ini kulitnya ini sampak ke lantai. Dan tangan jangan diurak kayak ini. Anda sujud sawat aja ada lalat. Jangan juga kayak itu ya. Jadi sujud tangan dipatuh, nah ditaruh rapat posisi semua menghadap ke kiblat dan rata. Nah jadi gini nah, elok, nih tangan rata nih, kelihatan nah, pun enak kayak. Nah elok, ini lo, nih, jangan berbuka, rahat sujud. Tapi kalau tidak kena duduk antara 2 sujud, tangan posisi harus sama dengan sini, jangan berlebihan, jangan kurang ke belakang. Misalnya ini lintohot lah, lintohot. Kalau sudut duduk, ini jangan ke muka kayak itu, jangan juga ke belakang ini lintohot rata tangan sini, nah, rata di sini. Itasyadul awil akhir layub satu yadu yusra bihaitsu tusamat rusa rukbataina. Sekira-kira panjang ini sama dengan sini. Nah sini. Nah kurang lebih. Karena setiap orang diciptakan sama. Lamun orangnya endek pasti ininya seini juga panjangnya. Lamun orangnya tinggi ini pasti juga ini panjangnya. Kalau opang orangnya pendek lalu tangannya berlebihan ada mau. Jadi ukuran ini nih lintuhut sampai ke ini nih lamun sholat pokoknya kurang lebih mau pas benar kada jauh bang. Cuma ukurannya bang sudah nih. Nah ukurannya ini atahiyat tadi. Nah, lindung bang lawan ini nih. Halo, ya lo kelihatan lo. Ini jadi ini sama dengan ini. Wayuk bidu yadu yumna ai asabiha idal musabah. Namun kita duduk tahiyat, ingatinlah. Ini bahasa bertandar sedikit nah. Ini ada aku ketujuh anak-anak yuk. Nah, telah ya. Lamun tahiyat anak akhir kita duduk ini tangan sebelah berbuka nang kedua berlungkup. Nah ini sudah bertukup kayak ini ya sudah berlungkup nih, ini sudah tukup anaknya jadi kada berantak ini bertahan nih ya. Kalau ini duduk di antara 2 sujud tangan masih kayak ini, cuma kalau sudah hendak at-tahiyatul kita bersujud nah langsung Allah Akbar, posisi tangan sudah langsung kayak ini karena begitu sudah asyhadu an la ilaha illallah rahat tadi ini dicungkil ngap nah ya lah didongkrak katanya ngap nah. Jangan asyhadu an la ilaha illallah
Ya lambat itu orangnya. Itu belum makan itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Rahat il tadi. Ngap. Nah, langsung. Ini kalau nah sebutin nah. Idal musabahah ini aja nang kada. Minal yumna tangan kanan kiri jangan tetap posisi kene rata. Fala yaqbiduha fa innahu yushiru biha rafian laha halaqani mutasyahidan. Nah, karena ini tujuannya gesan mengisyarati kana. Mengisyarat adalah diangkatnya asyhadu an la ilaha illallah. Nah gitu. Wa dzalika 'inda qauli illallah. Wa la yuharrikuha. Jangan digerak-gerakakan. Nah, kenapa di sini dipadahkan? Fa inna harakaha kuriha wala tabdulu suatu bil asah. Lamun kita menggerak-gerakkan tangan hukumnya makruh. Makruh itu apa gerang? Intilnya gugurnya ke haram. Tapi batal asalnya kada. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah baca macam-macam gerak terus. Apa kita belacap. Kawan nih. Waduh, menghitung apa orang ini rupanya habis berdagang nih duit karena menghitung. Rupanya rahat budget tahiyat sawatnya menghitung. Kalau pindah ada kakak-anak juga, nah bergerak-gerak dimasukinnya kan, nah lamberam. Jadi kan bisa bergerak-gerak. Kalau pindah kakak-anak juga, apa kayak ini bergerak terus tangannya. Oh jago kocak nih ya. Cuma masukannya lain nah, ngap masukin apa ber? Atau di sini nah, dikira boy pinsot. Ya nah salah pulang. Jadi munya kalau sebagai gerak ya Allah jadi ada kada batal kada lo anaknya ungal enak menikah pilih lah ungal enak atau bekuling kayaknya bekuling nih kasihan kawan higa rusah gini umpat naga tuh di sini dipadakan Pak kuriha makruh hukumnya menggerak-gerakkan tangan. Wala tabtulu tapi kada batal. Wal iftirasu bi jamil jalasat duduk iftiras itu duduk nang kaya tahiyat antara dua sujud itu iftiras namanya. Al waqatu fi sadiqatil istirahati wal juzu baina sajdataini jujur tasyahudil awal wal iftirasu ayajlisa syakhsu ala ka'bil yusra ja'ilan daruha lil ardi wa yunsabu qadamahu al yumna wa yadul bil ardi atrafa asabiha li jihatil qiblah. Nah, jadi kalau kita duduk istirahat tadi nah kayak duduk tahiyat pertama tadi ya Allah. Nah, kayak model nah kayak ini nah ya Allah duduk kayak gini. Ini belum lagi. Ini baris kiri belum mencongol ke sini lagi. Ini namanya duduk istirahat atau julul iftirash namanya. Wa tawarruk fil jalasatil akhirah. Nah, kalau tawarruk itu bedanya. Kalau iftirash itu duduknya nah model kayak ini, tapi kalau tawarruk nah ini tahiyat akhir, ini namanya tawaruk bedanya. Iftiras duduk tahiyat pertama, kalau tawaruk duduk terakhir burit subadah didudukakan ke lantai. Nah ini burit ini yang kiri ke lantai. Nah sebutnya batis tak keluar. Batisnya bakal keselahu bang ya mana kayak ini. Nah, mana kawa ya aduh nambah selahu ya habis main bola tadi bang tahantuk batu berdarian yang awal lagi nah nyawa sekawanya jangan digarasi gitu. Aku suah bang itu bari. Nah kau wa ya julusu tasyahud akhir al-bataruk mithlul iftiras illa an munusalli ayakhruja yasaru. Nah kita mengeluarkan kaki kirinya nih, hujung kirinya dikeluarkan. Nah model gini lah ya Allah kayak ini ala hayati fil iftiras min jihatil yaminihi wa yulsaqu wa yulsaqu warkahu bil ardi amal masbuk wasahi tarishani wala yatawrukan wa taslimu tsaniyah aman ula fasabaqa anna minal arkanis shalah. Nah, jadi tapi apabila kita datang masbuk kada boleh kita langsung umpat. Misalnya kita sembahyang maghrib sampai ke masjid orang sudah atahiyatul kita kada sudah 2 rakaat dah. Kita datang no. Jadi sahabat dapat 1 rakaat. Kita jangan duduk umpat orang ampihan dah. Kita jangan mengumpati orang kayak ini. Ini kan duduk anak salam nih, padahal kita masih ada 2 lagi kita hutang. Karena imbah salam kita berdiri, maka berduduknya kita harus duduk iftirash. Kada boleh duduk tawaruk. Namun kada ingat bang, kada ingat ngaran kada ingat karena wae. Ya Allah, mau pergi di jona.
Kalinya assalamualaikum, aku belum lagi nak berdiri ya pak, nah ada apa terus akan nenek sudah terlanjur duduk dah, ada lagi ubah. Jadi yang ini namanya tawarok. Kalau kayak ini namanya iftirash. Namun kita masbuk datang ke masjid, orang sudah dapat 2 rakaat, kita tertinggal 1 rakaat, maka disunahkan kita duduknya iftirash namanya. Iftirash itu duduk nang kakak ini tadi bang. Wa taslimatus tsaniyah, dan rukun hayat yang terakhir adalah salam yang kedua. Kalau salam yang pertama assalamualaikum ini rukun wajib mau kada mau dibaca, tapi yang kedua tadi sunnah hukumnya. Misalnya assalamualaikum, oh kebakaran langsung loncat kalau bapak. Misalnya kebakaran bacaan buana hablil cureh dapur bakar dah, assalamualaikum buas langsung buka, sah aja sembahyangnya. Masa ini beraup ke muha itu sudah hukumnya. Yang penting yang pertama tadi sudah assalamualaikum, jangan assalamualaikum kelayangan paget, nah aja kena dulu itu ya lo, biar aja paget kelayangan. Namun itu kada penting, rumah kebakaran, anak direjah mobil misalnya nih, jangan sampai, atau mama kapit lawang jangan juga misalnya nih ya Allah, itu lah kasih assalamualaikum, wah langsung loncat ya, supaya apa, menyelamatkan jiwa orang lain. Itu sunat hayat. Tapi kalau yang pertama tadi assalamualaikum itu jangan, karena itu rukun, lamun itu ditinggal batal. Malam waktu aku tinggal di Agidah, rahat hatib naik ke atas mimbar, rahat naik di seberang masjid kebakaran, jadi hendak berjauh, ini posisi rukun sembahyang Jumat, lamun seorang berdiri aro batal Jumatnya. Wah lihat takannya ya, beli kebakaran kisah melerek aja nak, biar aja ada daripada batal. Sekalinya habis di rumah orang. Nah anak menolong ya kada kau juga alatnya kada ada, pas kebakaran di padang karing yang bulang, penyu madam kada ada, sungai karing, posisi di bawah rumah yo japok pernah sudah, anak nang bilang berubusan ya bilang kita rumah berubusan, akhirnya kebakar aja. Kada kau menghindar juga, nanti kau menghindar kenapa? Pertama kayu rumahnya sudah karing, yang kedua orang hendak menolong nih, posisi hatib lagi naik ke atas dan lagi membacakan rukun. Jika nang dibaca kada rukun, gin karak wajah sudah posisi sudah naik. Jadi kan kita keluar batal kita. Itu termasuk wa malagha wala jumadah. Cuma di belakang rumah habis. Ya mau kada mau, enak ampun rumah mengalah, rumahku kebakaran. Buliknya. Nang lain hendak menolongi, ya posisi tadi bang. Posisi lagi serba sulit, serba sulit. Jakanya hakon bebatal semasi kita nih kada apa bahasa kena ini hatib tetap jalan tarosnya. Nah alhamdulillah jalan terus. Nah usikum wa nafsi bitaqwallah, rumah dibuka kebakaran nggak tahu jebul pernah situ di seberang masjid Agidah tuh. Nah akhirnya tapi ngaranya ada kawan orang musibah ngaku gan bahari kebakaran di PU juga. Ini kan kawan di pada kada kawan di undur-undur, artinya apabila Allah mendatangkan bala dimanapun akan datang, berusaha kayak apa caranya melatih kita sabar, walaupun guru dupen juga ya Allah mana sabar dari, tapi kayak apa caranya supaya kita sabar. Allah alam, karena kan nanti petakon nggak? Lo pak, teman, ya, teman petakon, ya. Ada pak, jok mikrofon. Ini adalah ayo kata bapak mumpung di sini kan mau sampai beli ke rumah guring gini ada ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintuhot dahulu baru tangan. Itu ngarannya darurat. Boleh aja. Salat itu la yukadillahu nafsan illa usaha. Selama kita ada kesulitan kada boleh. Semalam kakiku aku gugur, ini kan retak nih kisahnya. Posisi anu nih. Posisi ininya retak. Jadi kada kawa atahiyatul deh
kada kawan nang ini nang diduduki kene karena anu retak pas dibalik ini duduki ini buku juara kada kau diduduki be karena posisi tulang di bawahnya retak keandakan ini nih kada kau diduduki mau diduduki kada terbaca lagi bacaannya arif nang sakit ada mau kada mau nang dibalik nang diduduki sebelah kanan. Nah itulah hikmahnya hukum fikih. Jadi boleh aja setiap sesuatu yang layu kalahullahu nafsan Allah tidak akan memberatkan apabila selama masih kawa dilaksanakan daripada kada sembahyang ya mendingan sholat walaupun keadaannya kenapa dikait itu darurat ya, nah jadi boleh aja misalnya dalam keadaan sakit kada kawa tadi anu merungkau dahulu anjar turun ya karena apa karena sakit pokoknya kawa aja karena buktinya perasaan sakit lagi Bon. Nah, mudah dan mempermudah. Nah, hebatlah. Nah, itu. Supaya apa? Intinya supaya apa? Supaya ibadah itu jangan dipersulit. Nah, supaya dipersulit. Dah, ada lagi? Ada. Sabuting lagi nah. Ya. Sabuting aja kada banyak. Itu tadi sujud sahwi seandainya kita kada hafal bacaan yang itu apa bisa diganti yang lain? Bisa. Itu aja. Diganti dengan bacaan sujud. Nah, udah hafal tapi sujud sahwinya ingat. Sujud daripada Qurannya ada bacaan dengan bacaan sujud yang kita biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, misalnya kita kada hafal subhana malainamu wa yasu tadi kada hafal misalnya yaitu dibaca dengan bacaan sujud. Yang penting rahar sujud ada yang dibaca membuktikan aku nih al insanu mahalul khata' wa nisyan. Arti insan tuh tempatnya salah dan kada ingat. Jadi wajar jika kada ingat ya Allah. Jadi apabila kita kada hafal boleh kita baca bacaan yang biasa kita baca sujud. Tapi insyaallah kalau bacaan sujud hafal aja lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tadi. Jadi pada aku berani apa aku baca ini lah. Anakku baca bahasa Indonesia dia batal sembahyang. Bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi jigen. Nah, supaya ada yang dibaca. Namanya kada hafal, namanya hafalnya bagus hafal Bang ya Allah karena posisi memang subhana malayanamu artinya maha suci Allah. Malayanamu nang kada pernah guring walayasu dan kada pernah lupa. Jadi kalimat itu dia memuji Allah Jalla nang intinya kalimat itu memuji Allah nang Allah tuh kada pernah guring dan kada pernah kada ingat. Bedanya dengan kita ada kita ini pengguringan dan kada peringatan. Pengguringan dan kada peringatan. Jadi wajar ya zaman kada ingat lalu kita kada ingat tadi di situ kita memuji kepada Allah subhana malayanamu wala yashum. Maksudnya Allah nang kada pernah guring wan kada pernah kada ingat terus. Ada kita sebaliknya kita pengguringan dan kada peingatan. Ya Allah. Ada lagi? Tambah satu lagi tambah lagi. Ya. Nah, tata caranya nah sujud sahwi sambil mengatakan ya misalnya nih jadi subuh tertinggal kunut tadi kan sunat hayat namanya tertinggal kunut rupanya imbah sujud terakhir tadi duduknya jangan tawaruk tuh nangka ini tawaruk namanya ini keluarin tawaruk namanya duduknya iftirosh nang kayak tahiyat awal. Nah setelah tuntung doa habis dah fil alamin innaka hamidum majid.